stop merekrut bankir. Nah, Stop meng-hire bankir. Cari pelamar yang berbeda. Tuh, Bang disuruh gitu nih sama Brad King nih. Nah, di sini ada juga yang tadi soal teknologi juga ya. Pada suatu saat nanti orang itu kalau mau berbank itu tidak lagi pakai handphone gitu. betul. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Nah, itu menurut saya salah satu ilustrasi Brad King yang paling real, yang paling bagus untuk masa depan. Jadi menurut dia salah satu syarat dari Bank 4.0 adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPP sekalian, jumpa lagi di podcast kita. Mudah-mudahan masih tetap menantikan insight-insight dan perspektif yang akan kita tawarkan. Sekarang saya menghadirkan tamu istimewa, Pak atau Mas Stevi Maradona. Selamat datang Mas Stevi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini teman saya sama jurnalis. Beliau adalah jurnalis senior di Republika. Ya, jadi kenapa saya bilang istimewa? Karena kita akan membahas buku fenomenal, buku Bank 4.0. Penerjemahnya adalah teman saya ini, Stevi Maradona. Nah ini Sobat LPP, jadi yang belum baca bukunya, saya kira harus nonton sampai habis nih, karena mungkin bisa dapat insight yang nggak bisa dapat dari pada saat baca sendiri, karena ini kan Stevi ini atau beliau ini kan yang baca naskah aslinya ya, kecuali kalau kita beli langsung dari Amazon dan naskah aslinya ya. Cuma untuk orang-orang yang ya punya keterbatasan bahasa Inggris ya, mungkin ini akan jadi teaser penting nih untuk sobat-sobat LPP yang berminat untuk membaca ini ya. Nah kalau dari yang lu udah baca ini, poin penting dari buku ini ada di bab berapa nih, Step? Kalau menurut gue poin pentingnya justru ada di bab 1. Karena itu benar-benar upaya Brad King untuk mendekonstruksi pola pikir dari perbankan lama, bukan perbankan, pola pikir lama ke pola pikir baru ya. Bagaimana dia menjabarkan misalnya yang saya maksud dengan first design principle itu kayak gimana, design by analogy itu gimana, kayak misalnya Brad King banyak mengupas soal Elon Musk, kan kita tahu Elon Musk di sini lagi populer banget kan, soal Tesla, soal Twitter misalnya, bagaimana hanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun itu sebetulnya masih bisa diperbaiki, dirombak lagi, dan lebih relate dengan kehidupan kita. Bagaimana dia menunjukkan kalau misalnya dulu di bagian 1 yang paling menarik adalah soal roket kan, bagaimana dia membuat roket yang lebih efisien. Bukan cuma efisien tapi mengakali apa yang NASA tidak bisa lakukan pada saat itu. Kayak misalnya NASA sudah ada dari tahun 1960-an tapi NASA nggak bisa bikin roket yang peluncurnya itu bisa balik lagi misalnya. Oh iya. Sementara SpaceX bisa, karena Elon Musk tahu bahwa salah satu komponen paling mahal di dalam roket adalah ya itu yang terbuang itu, bahan bakar terbuang, roketnya terbuang sekali itu. Sementara kalau SpaceX dengan demikian, kalau roket lu sudah meluncur ke atas, itu nggak usah dibuang, itu bisa bagaimana kita bikin sistemnya remote, balik lagi ke darat, ke bumi, dan kita bisa itu pakai berkali-kali, di reuse lagi. Itu salah satu gebrakan lah kalau menurut gue, bahwa Brad King menunjukkan bahwa ada hal yang NASA sudah lakukan sangat fasih ya. Udah khatam banget lah ya dari tahun 60-an. Ternyata begitu di tangan orang yang tepat dengan pemikiran yang tepat dan dia bisa melihat peluang, itu bisa kok didekonstruksi terus dibikin satu bisnis lagi yang ternyata kita masih bisa efisien dan efektif dengan first principle of thinking. Kayak kalau di wawancara di YouTube-nya kan Elon Musk waktu itu yang sering ditanya soal baterai, bikin mobil baterai. Iya, mobil listrik itu pengaruhnya ke baterai. Baterai itu kalau kita beli mahal bisa sampai $600 misalnya.
Tapi kalau kita pecah lagi baterai itu sebetulnya apa sih? Ya, Bahan-bahan dasarnya ya. bahan dasar baterai itu apa sih? Ada A, B, C, D, E. Nah ini kalau A, B, C, D, E ini kita lihat di pasar New York Mercantile misalnya, di pasar komoditas New York, coba dikumpulin deh. Harganya berapa? Harganya ternyata $80. Bedanya jauh banget, 600 sama 80. Bisa nggak Tesla itu membuat teknologi di tengah-tengahnya, nggak harus masuk ke 80, nggak harus masuk 600 supaya bikin baterai ini lebih swappable, bisa lebih visible misalnya. Ternyata bisa, itu mendekonstruksi lagi. Bagaimana Airbnb disebutkan di sini kan mendekonstruksi bisnis hotel di seluruh dunia, bahwa yang dicari oleh orang-orang kalau bepergian kan sebetulnya bukan bangunan hotelnya, yang pada dasarnya di breakdown pada paling basic ada yang dicari orang kalau bepergian di luar kota, mereka ingin nyaman seperti di kamar sendiri. Poinnya ada itu, nyaman di kamar sendiri. Bisa nggak kita bikin Airbnb, bilang bisa nggak kita bikin nyaman di kamar sendiri tapi nggak harus pakai beli aset misalnya. Jadi mikirnya itu apa sih fungsi utamanya gitu ya? Betul. Dan sekarang masuk ke bisnis makanan kan, cloud kitchen. Jadi lu nggak perlu bikin rumah makan di mana-mana, cabang nggak. Kita setting up satu ruko besar, isinya juru masak, yang di situ kita kasih buku resep yang dengan menu, dengan bahan bakar, dengan bahan yang bisa kita kendalikan. Tapi sesuai dengan kualitasnya. Jadi cloud kitchen mau rasa makanan yang tadinya cuma ada di hotel misalnya atau di mana, ternyata bisa ada di mana-mana tanpa harus kita meng-setup, membeli satu ruko, satu itu sendiri untuk di-setup jadi rumah makan. Karena orang maunya makannya ya, bukan mejanya, bukan AC-nya gitu. Kalau orang-orang sibuk, mereka mikirnya ada orang sibuk pengen taste makanan yang sama, ya gue nggak harus buka rumah makan di situ, nggak usah. Kitchen-nya aja kita sewain, kita taruh orang di situ dengan rasa makanan yang sama, bisa nggak? Tapi order langsung pulang, ternyata bisa. Nah ini diterapin juga di Cina nih oleh Alibaba dengan di sini di bab 1 juga gue baca dikit ya, misalnya apa sih first principle of thinking dari bank gitu ya? Apa istilahnya? Kalau di sini nyebutnya utilitas ya, apa? Betul. Utilitas inti ya. Utilitas inti dari bank itu nyimpen uang dan mudah ditransaksikan, mudah ditransaksikan. Jadi akhirnya si Alibaba membuat aplikasi atau layanan yang sekarang kita kenal dengan Alipay gitu. Betul. Ya. Atau pesaingnya Tencent membuat WeChat gitu dengan apa namanya istilahnya hanya dengan WhatsApp, atau kalau sekarang kita bilang WhatsApp ya. Semuanya bisa beli makanan, bisa nyimpan uang, bisa beli reksadana, beli saham, bisa ngirim uang, gitu-gitu, bisa belanja gitu hanya dengan aplikasi itu. Dan kita harus ingat bahwa kalau di buku ini kan bahwa mereka bergeraknya dari Alibaba itu kayak marketplace yang tadinya benar-benar mengandalkan pihak ketiga kan. Jadi kalau saya konsumen, saya mau beli sesuatu di Alibaba, saya harus menggunakan pihak ketiga untuk bertransaksi kan. Uang saya ada di pihak ketiga itu yang akan store ke Alibaba yang akan store ke sellernya, baru saya merchantnya. Nah seperti itu. Bagaimana Alibaba memotong proses itu, dibilang daripada ini dikasih ke pihak ketiga, kenapa kita nggak bikin sendiri aja? Muternya di kita juga kan. Lebih pendek jalurnya, lebih langsung. Dan ternyata mereka bisa berkembang luar biasa. Ekosistem ya. Mereka bikin ekosistem sendiri. Ada seller, ada buyer, ada konsumen. Itu bab 1 yang menurut lu paling menarik menurut gue paling mengebuka adalah bab 1. Karena itu benar-benar breaking point-nya bahwa kalau misalnya perbankan mau benar-benar mengaccelerate layanan mereka lebih bagus lagi, mereka harus mulai justru bukan dengan layanannya. Tapi di sini dibilang bahwa dalam beberapa bab selanjutnya yang harus dipikir adalah bagaimana mencari orang-orang dengan sumber daya kreativitas yang melampaui banknya itu sendiri. Karena mengubah kultur, di sini juga dibilang mengubah kultur perbankan pada saat ini, perbankan konvensional misalnya, itu si Brad King sendiri bilang memang sangat jauh lebih berat misalnya. Karena udah settle ya sistemnya. Udah settle banget, udah ratusan tahun. Istilahnya apa ya? Mereka selalu berpikir too big to fail istilahnya. Atau kayak kalau di analoginya Brad King di sini ada di di fotonya, di gambarnya saya lupa di halaman berapa, yang dia ngasih lihat bahwa perbankan konvensional sekarang itu kayak kapal tanker yang gede banget. Oh iya, susah belok. Sedangkan fintech yang lain-lainnya ya perahu bot yang agak kecil, yang manuvernya amat cepet, lincah, agile banget deh, agile banget mereka. Iya, betul. Nah dari situ bahwa menurut gue
yang paling poin utama dari buku ini bahwa sebelum Anda mengubah perbankannya dulu, yang harus Anda ubah setel adalah mindset dari bankirnya, dari seluruh orang yang ada di perbankan itu sendiri. Mengubah mindset itu nggak mudah. Bahkan sampai sekarang terjadi di mana-mana, mengubah mindset menjadi bank yang mengarah ke bank 4.0 aja masih agak susah. Tapi kita lihat di Indonesia dalam 2 tahun terakhir karena COVID ya. Iya, orang jadi dipaksa untuk berubah. Berapa terakhir kali ke bank kapan? 2000 berapa gua ganti ATM ya karena ketelan. Saya udah lama banget nggak ke bank. Sampai akhirnya relate banget ketika Brad King di dalam buku ini ngasih lihat bahwa di Amerika data-datanya orang terakhir kali ke bank udah lama banget. Dan orang-orang yang masih setia jadi pelanggan bank adalah biasanya orang yang udah generasi baby boomers dia bilang ya. Tua banget karena mereka butuh lahir 66 70-an gitu ya. Kalau ditanya mahasiswa di dalam buku ini juga ada mungkin di bab antara bab 4 bab 5 gitu. Masih orang-orang generasi muda pernah ke bank? Nggak pernah. Mereka nggak ngerasa buat apa. Ya, coba sobat EPP yang dari kalangan generasi milenial atau generasi Z nih, kira-kira kapan terakhir ke bank ini? Kalau Bang dalam 2 atau 3 tahun ini nggak pernah, berarti benar ramalannya Brad King ini yang berarti emang bank mesti berubah, kalau enggak emang benar-benar ditinggalin nih sama. Betul. Karena mereka udah nggak perlu lagi ke bank karena layanan sudah. Dan mereka pengen mudah ya, pengen gampang ya. Pengen gampang. Kira-kira itu berapa persen tuh yang baby boomers tuh yang kalau profilingnya ya kita bayangkan lah ya di Indonesia ya kan sekarang masih banyak ya. Kayaknya masih banyak deh. Nah, itu. Masih banyak. Tapi kan yang menggerakkan konsumerismenya yang ada, maksudnya menggerakkan sisi konsumernya dari bank kan bukan mereka. Yang orang-orang yang baby boomers ini. Kecuali memang kalau misalnya di dalam karena baby boomers sih oke, jumlahnya banyak tapi uangnya sedikit. Atau misalnya baby boomers, dalam satu hal lagi yang memang di dalam buku ini tidak dibahas agak lebih rinci adalah dari sisi korporasinya. Oke. Jadi bagaimana pinjaman korporat, nasabah korporasi enggak. Jadi buku ini fully membahas bagaimana perbankan beradaptasi dengan generasi muda yang nasabahnya lebih ke konsumen driven. Retail banget. Gitu. Nah, di sini kan juga disebut soal konsumen berubah, lembaga atau bank juga siap berubah. Tapi ada pihak yang lebih sulit berubah, yaitu regulator. Betul. Nah, regulator kan mau nggak mau di seluruh dunia kan tetap jadi acuan ya. Kalau regulator yang nggak berubah di sini, kalau nggak salah di bab 2 ada dilema regulator. Nah, biasanya kan regulator kan gini, frame-nya itu kan regulator kan, ya ini kalau menurut saya ya, nggak mau ambil resiko. Betul. Ya, jadi biasanya kalau kasus dulu ada baru bikin peraturan. Bisa gitu kan kalau pendekatannya nggak mau apa kalau sekarang kita bilangnya responsif lah gampangnya. Nah, itu di sini di buku Brad King apa solusinya? Balik lagi ke bab 1 kalau menurut gua lihat bahwa fenomena bank 4.0 ini harus memaksa regulator nggak bisa lagi seperti yang dulu. Duduk misalnya ya kita bikin aturan yang baku yang seperti yang lama tapi tidak mengantisipasi apa yang ada di luar. Nah, iya, antisipasi itu. Ya. Di bab 2 bahwa di awal-awalnya malah mungkin di 5 halaman atau 10 halaman pertama mungkin si Brad King sudah langsung bilang bahwa regulator nggak bisa sama lagi kayak sekarang. Justru mereka nggak boleh sama lagi kayak sekarang. Justru mereka benar-benar harus lebih lincah lagi ya untuk mengantisipasi perkembangan apa aja sih yang harus diatur dari Bank 4.0 ini. Kayak misalnya sekarang kalau kita lihat yang agak membuat, kalau itu diturunkan ke Indonesia misalnya, yang agak membuat kalau pandangannya regulator menjadi sorotan publik adalah bagaimana ketika beberapa tahun, mungkin 2 tahun terakhir lah kasus pinjaman online. Iya, pinjol ilegal maupun pinjol yang itu ilegal membengkak. Terus publik mengeluh ke Yayasan Lembaga Konsumen kan. Pinjol itu adalah salah satu bagian dari yang dari salah satu bagian yang dibahas di buku ini. Bagaimana orang bisa dengan mudah meminjam tanpa harus ke bank. Iya, betul. Tapi bagaimana dengan
persyaratan kredit, kalau kita minjem ke bank kan syaratnya harus ribet tuh ya, Iya, tanda tangan fisik, iya. harus nanti kredit ada yang ngecek ke Survei, rumah, iya. survei segala macam. Kalau pinjaman ilegal ini kan pinjaman online baik yang ilegal maupun non ilegal, mereka bisa dengan mudah banget menarik orang, Iya. ayo minjem di gue. Dan gampang Syaratnya mudah cair juga dan gitu. gampang cair, potongannya cepet, gampang cair. Orang kan pengennya gampang cairnya itu, lagi terdesak kan. Nah itu kan first principle of thinking juga. Iya, Bahwa orang yang minjem tuh pengennya cepet. cepat gitu. Nah, dapat nggak cair. kayak nggak harus ke bank, saya harus capek-capek ngisiin waktu ke bank. Ini enggak kan, apalagi kalau kita lihat iklan mungkin ya di media sosial, di YouTube misalnya. Banyak bank-bank pun, bank-bank yang terdaftar, bank-bank besar, bank-bank asing maupun bank-bank lokal yang bahkan mereka bisa dengan berani ajukan nih kalau misalnya bisa kelihatan kok pinjam sekian juta, sekian ini cicilannya langsung berapa, dalam jangka waktu berapa menit bisa disetujui awalannya. Itu kan benar-benar memudahkan. Sama seperti di sini bagaimana agar layanan perbankan itu amat mudah sehingga itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang seperti itu kan godaan ya buat sebagian orang. Minjem gampang minjem. Nah, itu kelihatan bahwa pada akhirnya pengawas yang bertanggung jawab atas pinjaman online ini bukan tidak menyadari ya mungkin ya, tidak nyangka bahwa ini bisa warga Indonesia sekian banyak yang terjerat dalam pinjaman online. Regulasinya mereka telat. Iya itu Responsnya mereka udah ada, cuma mereka meresponsnya telat. Respons dari sisi kehati-hatian sama respons dari sisi sosialisasi kepada nasabah. Salah satu hal yang waktu itu diramai adalah bagaimana yang minjem saya kok tiba-tiba orang sekantornya tahu. Iya betul. Tiba-tiba keluarganya tahu. Padahal di situ udah jelas bahwa di dalam salah satu syarat peminjaman adalah memberikan akses kepada nomor kontak dan lain-lain. Dan orang yang minjem nggak tahu bahwa ada persyaratan itu. Gitu nah itu adalah poin dari sosialisasi kan, bahwa otoritas atau regulator harusnya kalau memandang ini kira-kira pinjol bakal meledak nggak ya di Indonesia dalam 5 tahun ke depan, kalau dia kira-kira bakal meledak, yang harus kita siasati agar semuanya sesuai dengan koridor perbankan, sesuai dengan yang bisa kita siasati agar tidak melanggar hukum kayak gimana. Di buku ini dijelaskan nggak mungkin istilahnya benchmark atau otoritas yang boleh dibilang lebih respon lah atau lebih lebih paham dengan perubahan ini, karena kan ada dilema. Di buku ini nangkepnya bahwa enggak, jadi semua otoritas perbankan di dunia kewalahan dengan perkembangan fintech, dengan perkembangan kayak perusahaan fintech, perusahaan pinjol-pinjol, dengan perkembangan bank 4.0, karena mereka nggak menyangka bahwa perkembangannya luar biasa dengan Bitcoin misalnya ya. Regulator perbankan tuh tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Mereka tahu bahwa itu ada, cuma tidak akan menyangka bahwa itu akan publik bisa dengan cepat beradaptasi dan menggunakan layanannya. Betul. Karena sejak awal kan selalu menafikan istilahnya teknologi itu ya, Bitcoin nggak sah, tapi nggak buru-buru bikin istilahnya antisipasinya kalau misalnya nanti ini akan jadi marak, mereka belum siap gitu. Nah sekarang ternyata benar-benar marak, udah ada investasi gitu kan, terus kalah gagal, terus bingung investornya, bikin status ramai di media sosial, bingung saya ngadu kemana gitu. Walaupun dari sisi itu investornya salah, tapi regulator ada peran sosialisasi di situ kan, bahwa karena Bitcoin belum diatur di Indonesia misalnya, harusnya seperti apa. Jadi kalau di bagian bab regulator di sini Brad King menjabarkan dengan baik bahwa seluruh bank sentral istilahnya atau regulator perbankan pada saat buku ini ditulis, mereka belum bisa keep up the pace with the fintech maupun with the bank 4.0 yang sudah dijalankan. Malah kadang-kadang mereka ngundang praktisinya datangnya, tolong dong ajarin. Ini bentuknya apa sebetulnya gitu. Kok bisa begini ya? Gitu. Pemahamannya juga belum sama. Betul, pemahamannya belum sama. Kan ini kalau boleh gua bilang sih, ini kan intinya adalah bagaimana teknologi itu mengubah ya, nggak cuma bank tapi mengubah praktek layanan keuangan gitu ya. Dan mungkin di bab akhir juga dijelaskan bagaimana seharusnya bank itu merespon atau
menyesuaikan diri dengan perkembangan itu ya. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun ketika COVID terutama ya, dari 2017 Brad King nulis, 2018 bankirnya udah pada baca, 18, 19, 20, 21, 22 sampai sekarang mungkin perbankan di Indonesia baru relate agak cepet-cepetnya mungkin 2 tahun terakhir ya. Pas COVID kita lihat bagaimana tiba-tiba perbankan BUMN bilang kita akan menutup cabang, hampir ratusan cabang. Mulai dari bank yang paling besar sampai bank yang itu. Ataupun di cabang-cabang tertentu dibikin fully digital misalnya. Yang apa namanya? Udah nggak ada lagi front office-nya. Front office-nya adalah tablet. Gitu loh. Tablet dengan layanan gitu. Terus kita bisa lihat lagi bagaimana bank-bank juga pada akhirnya bikin super app. Bahwa satu app di dalam handphone itu bisa bikin apa aja. Bisa minjem duit. Bisa transaksi semua lah bisa ya. Transaksi semua, bisa minjem duit, bisa ngirim duit, dan bisa mungkin mau ngikutin WeChat gitu ya. harusnya lebih, karena WeChat itu adalah kalau menurut gue WeChat maupun Alipay itu adalah versi yang benar-benar paling mendasar ya. Jadi lu nggak perlu, kalau dengan WeChat kan kita cukup buka WeChat satu doang kan. Habis itu kita bisa buat bayar A, B, C, D, E. Gitu. Kalau yang sampai sekarang terjadi di Indonesia adalah kalau kita mau bayar adalah either kita buka satu aplikasi yang non-bank misalnya, aplikasi yang sistem pembayaran, atau kita buka aplikasi super app-nya bank gitu. Tapi di Cina mereka udah lebih jauh dari itu ya. Kalau lu mau ngapa-ngapain ya lu cukup pakai aplikasi teks. Aplikasi medsos, ya aplikasi pesan. Dari situ bisa berkembang kemana-mana. Ini kayak yang kalau yang sebelum WeChat kan ada di Afrika ya, M-Pesa ya. Iya, M-Pesa di sini ada. M-Pesa ya. Dan itu malah nggak perlu HP pinter kan, karena dia cuma bergerak dari kayak zamannya kita dulu rek atau unrek rek dengan rek angka berapa itu bisa buat ke sellernya, bisa buat ke buyernya. Kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kita balik lagi, bank sudah berlomba-lomba bikin super app, terus bank sudah berlomba-lomba mengubah tampilan perbankannya jadi lebih modern, jadi lebih digitali banget ya di beberapa perbankan. Sekarang tinggal bagaimana menjembatani ya itu tadi nasabah-nasabah muda yang kan concernnya kan bukan nasabah muda sih. Mereka gampang ya untuk dialihkan ke teknologi. Tapi masalahnya nasabah-nasabah yang baby boomers, Gen X dan lain-lain ini yang masih still tetap kekeh mereka mau. Kadang-kadang mereka pengen ke bank aja ngapain? Betul, orang aja pengen ngobrol gitu kan. Di desa-desa masih ada tuh kayak gitu ya. Di dalam buku ini pun si Brad King jelaskan bahwa memang ada perbedaan istilahnya perbedaan interaksi antara orang-orang yang nasabah lama misalnya, mereka ke bank tidak cuma sekedar transaksi, enggak, tapi say hi, ngobrol gimana, mereka dapat touch lebih. Kalau yang sekarang kan istilahnya super apps menghilangkan bagian itu. Langsung aja lu butuhnya apa? Oh gue butuh minjem duit, oh gue butuh mau bayar ini A B C D. Nah di Indonesia kan budaya agak uguh gitu ya, budaya sopan santun yang ya itu misalnya say hi, ketemu orang masih senang lah ketemu orang, gimana bersikap dengan orang lain kan masih kental di desa ya. Menarik nanti kita ngelihat bagaimana itu bisa diadaptasikan ya oleh perbankan di Indonesia ya. Artinya kan ini kan tantangan kita ya, terutama untuk misalnya BRI yang nasabah atau cabang di desanya banyak itu kan tantangan banget gimana dia bisa melayani dari ujung ekstrim yang kanan dengan ekstrim yang kiri yang benar-benar literasi keuangannya gadgetnya benar-benar gadget banget, atau yang ada di desa yang belum tahu malah belum pernah pegang HP misalnya ya. Ini kan harus punya. Gue pernah ke ATM di kaki Gunung Kerinci gitu, di ATM-nya itu ada satpamnya di dalam ATM-nya. Iya, ada salah satu bank BUMN gitu di dalam jadi satpamnya itu bertugas hampir seharian dia shift di dalam ATM itu karena loh Pak ngapain di sini? Iya mas, ngebantuin. Jadi ternyata orang-orang di sana yang terutama ibu-ibu yang udah agak tua maupun yang itu, mereka nggak ngeh menu-menu di ATM itu maksudnya apa. Jadi satpamnya itu yang nunjukin, ini Bu saya masukin ya Bu, nomor PIN-nya berapa saya pencetin ya Bu, misalnya kayak gitu. Tapi mereka punya ATM ya? Mereka punya ATM, cuma begitu masuk ruang ATM mereka bingung mesti ngapain. Jadi banknya ya udah kita bantu dengan naruh satu satpam di situ. Itu terus dia dari pagi sampai sore ada terus di situ. Makanya kita kan semacam ada dualisme ya kalau untuk mengadopsi apa yang dibilang sama Brad King ya, dia meramalkan bahwa bank akan
Oh iya. Bank tidak relevan lagi sebagai lembaga ya suatu saat nanti ya. Dan jangan lupa betul poin-poin bagus Om Ipung, bahwa di dalam buku ini adalah salah satu kunci Bank 4.0 adalah literasi keuangannya harus bagus. Begitu Anda ada di dalam komunitas yang literasi keuangannya masih belum maksimal, itu effort kesananya justru yang harus dibikin. Pada saat waktu itu saya ngobrol dengan Mas Bari yang punya izinnya, lisensinya, kita bahas gimana Mas. Saya kalau waktu itu saya pribadi saya ngeliat justru kalau menurut saya literasi keuangan Indonesia, ingat Indonesia 275 juta orang yang benar-benar paham bagaimana menggunakan super apps perbankan pada saat itu misalnya. Mungkin nggak nyampe 1%. Ya, literasinya masih 60-an persen. Iya. Literasi orang-orang yang di pedesaan literasi keuangan terhadap produk perbankannya gimana? Gimana aplikasi? Gimana? Jadi kita belum sampai ke tahap WeChat, tapi kita masih di tahap menurut saya M-Pesa-nya yang ada di Afrika gitu. Kalau itu kita turunkan pada saat sekarang ya ke perbankan misalnya, benar-benar manual. Nggak dikasih handphone dengan layar besar pun dengan aplikasi bingung sendiri mereka, saya mesti ngapain. Mendingan ketik SMS atau nanya orang ke orang banknya langsung, saya mesti gimana. Dan Mas Bari waktu itu setuju ya, memang salah satu problem terbesar Indonesia pada saat ini adalah literasi keuangan. Tapi mau nggak mau di sisi lain kita ada gelombang besar di teknologi yang mau nggak mau harus disesuaikan oleh bank gitu ya. Nggak, artinya kan bank kita akhirnya jadi supermarket juga, melayani semua juga. Satu sisi dia harus beradaptasi dengan perubahan, satu sisi kita nggak bisa ninggalin yang illiterate ini kan, yang belum terliterasi itu ya. Betul. Dan itu jadi kerja bareng lah ya, kerja sama bukan cuma banknya, bukan cuma konsumennya, tapi juga regulatornya. Bahwa untuk ke Bank 4.0 itu literasi keuangan kita, regulasi dari regulator udah cukup apa belum? Atau jangan-jangan sosialisasi mereka kurang misalnya. Di buku ini ada persyaratan nggak misalnya untuk mengenerate istilah siklus ke Bank 4.0 dibutuhkan literasi dia keuangan. Nggak bahas detail, nggak. Kalau persyaratan bagaimana untuk mengenerate agar negara dunia ketiga atau negara berkembang untuk lebih itu dia nggak. Tapi Brad King ngasih contoh baik bagaimana di Cina pun yang tadinya nggak kenal sistem pembayaran dalam satu ekosistem yang luar biasa bagus kayak WeChat maupun Alipay bisa kok, asal apa? Kelincahan dari regulator sama pemain-pemain perbankan, pemain-pemain fintech dan perbankan itu tadi. Bukan perbankan lah kalau di Cina, fintechnya malah mereka yang luar biasa kan di sana fintechnya. Artinya di sini juga disebutkan kalau bagaimana visi si Jack Ma itu ya. Untuk membuat nanti suatu saat dia bermimpi bahwa nanti orang pada saat mau bayar pakai ini, pakai aplikasi, mau nonton. Padahal misalnya dia contohkan soal bikin film ya. Bikin film dia pakai crowdfundingnya dengan aplikasi dia, nanti filmnya dibiayai oleh kreditnya lewat dia, nanti pada saat sudah jadi nontonnya bayar tiketnya pakai di dalam aplikasinya dia, semuanya dalam ekosistemnya dia, itu luar biasa banget. Nah di sini ada juga yang tadi soal teknologi juga ya, pada suatu saat nanti orang itu kalau mau berbank itu tidak lagi pakai handphone gitu. Betul. Pakai kacamata. Nah itu menurut saya salah satu ilustrasi Brad King yang paling real, yang paling bagus untuk masa depan. Jadi menurut dia salah satu syarat dari Bank 4.0 adalah sebisa mungkin menghilangkan friksi. Friksi yaitu ya hambatan-hambatan yang kita lakukan untuk mengakses perbankan ya. Kalau misalnya kita harus ke kantor perbankan, kantor bank ya itu friksi karena kita harus naik mobil, harus macet. Nah, sebisa mungkin bank ya udah melekat aja sama kita. Bahkan pakai handphone pun kita mencet super apps itu masih bisa dibilang friksi kan. Karena kita mengeluarkan handphone kan, kalau nggak ada jaringan internet misalnya. Atau handphonenya lowbat, rusak, kita harus mencet terus kita itu. Yang bagaimana dia ilustrasi di dalam buku ini adalah hanya dengan gadget yang melekat dalam tubuh Anda, karena waktu itu dia kasih gambarannya adalah kacamata. Walaupun sekarang jam mungkin lebih itu dengan lebih dekat ya dengan kacamata. Jadi ketika kita misalnya jalan-jalan akhir pekan ke mall atau ke pusat perbelanjaan, cuci mata, kita nggak ada niat untuk mau belanja. Kita jalan-jalan aja.
Tapi di dalam menurut Brad King di dalam kacamata atau di dalam apa yang kita kenakan, teknologi yang kita kenakan itu semuanya udah nyambung. Maksudnya udah nyambung adalah apa? Sudah informasinya sudah dalam satu server yang bisa langsung ditarik keluar. Informasi apa aja? Informasi kependudukan, informasi bankable nggak kita? Informasi uang kita bagaimana? Informasi investasi kita gimana? Jadi ketika misalnya kita jalan-jalan ke mall, gue kacamata nih, ngelihat sepatu misalnya. Lihat sepatu atau koper yang gede misalnya. Di sini udah ada tuh ya. Koper harganya sekian. Ternyata di infonya lu nggak bisa beli karena di tabungan lu cuma sekian misalnya gitu. Nah, itu dia menganalogikannya kayak gitu. Jadi Anda tidak mau kita belum bereaksi pun kadang-kadang kacamatanya karena dicontohkan kacamata itu sudah langsung nyambung dengan istilahnya informasi keuangan kita. Jadi dia tahu. Nah, lu ngeliatin TV ya, lu ngeliatin koper ya. Nah, ntar kelihatan tuh, oh nih duit bulanan pada saat ini tinggal berapa juta. Yang udah ditabungin segini, yang ditabungin segini, investasi segini. Kalaupun lu mau beli nih koper, masih bisa. Harganya segini. Atau lu mau cari koper lain yang harganya segini lebih murah misalnya. Atau kalau mau maksa beli koper ini bisa, tapi dengan kredit atau cicilan. Nih cicilannya kira-kira segini. Dia bisa langsung keluar tuh informasinya di kacamata. At that time, online, real time. Tapi bukan semacam augmented reality ya? Bukan AR ya kacamata yang sekarang? Bukan. Kacamata biasa. Kalau Brad King ngimpinya, analoginya adalah seperti kacamata biasa. Itu kan luar biasa ya. Kalau di film-film kan kita lihat misalnya pada saat itu kita udah ada hologram. Iya, betul. Mungkin kayak gitu ya, kayak misalnya ngasih tahu lu mau beli atau kita nggak bisa jam, betul. Kalau bisa tapi lu cicil, tapi ada juga yang model yang lain yang lebih murah. Nah, tabungan lu tinggal segini, mending bulan depan aja pada saat misalnya gitu udah ada tuh semua tuh. Nah, itu beberapa hal yang ribet yang diajukan pada saat bersamaan. Di mana peran bank di situ? Di mana peran bank adalah bank yang akan memberikan informasi kan bahwa saya, misalnya Steffi di dalam tabungannya yang bisa dipakai bulan ini ada segini. Kalaupun saya, investasinya saya ada segini, yang bisa digunakan untuk membeli barang ini adalah sisa spare-nya segini. Itu kan informasi dari bank semua itu. Yang harusnya kita tanya baru keluar. Iya. Sekarang ini kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu nih. Kan kita harus menjat beberapa kan. Kalau Brad King mikirnya di masa depan nggak perlu lagi begitu kita ngelihat misalnya iPhone 20 misalnya. Begitu lagi lihat iklan iPhone 20 ntar kacamatanya langsung bisa ngitung. Bisa kebeli 2 tahun lagi tapi gitu. dengan berbagai syarat dengan track record keuangan misalnya kayak gitu. Tapi jadi kacamata itu produk bank berarti nantinya. Menurut Brad King? Menurut Brad King enggak. Produk itu adalah itu adalah produk banknya adalah bagaimana informasi, flow informasinya itu yang bisa dimasukkan ke dalam benda apapun ya, nggak harus kacamata misalnya, mungkin bisa ke jam tangan atau smartwatch atau pada akhirnya kalau sekarang kan handphone ya. Gitu. Tapi dia mengambil yang paling mudah misalnya kacamata atau mungkin kalaupun kacamata bisa dianggap friksi, mungkin di masa depan kita punya chip mungkin ya. Kalau kita nonton dulu ada film Minority Report Tom Cruise, di setiap badan orang kan ada chipnya kan. Jadi pemindai dari sistem penguasanya ada di matanya. Jadi matanya harus refer ke kamera. Begitu matanya refer kamera, ibaratnya udah absen, bisa kelihatan kemana-mana. Mungkin bisa aja bahwa itu dimasukkan ke dalam sebuah chip yang menyambung ke dalam berbagai informasi kependudukan, finansial, keamanan, ada di dalam pikiran kita. Kita langsung udah bisa ngebayangin. Oh bisa nih kebeli nih. Mau jalan-jalan ke Eropa 2 minggu, bisa nih kayaknya nih. Frictionless dan semuanya nyambung dalam satu sistem internet yang luar biasa. Itu futurolognya dia. Iya, itu mimpinya ya. Tapi kan kita balik lagi ke menjejak bumi sekarang nih. Nah, soal aplikasi tadi nih. Aplikasi tadi, kita belum sampai ke informasi tadi yang disuplai oleh bank ke dalam kacamata itu ya. Minimal sekarang ada di aplikasi lah kalau kita mau berusaha sedikit ya, ada friksi gitu ya. Menurut lo, ya mungkin dari hasil terjemahan lo nih, satu buku ini, ngelihat sekarang aplikasi yang sudah ada kayak kalau boleh kita nyebut apa namanya itu ya produk itu Livin misalnya atau Blue atau yang lain itu kira-kira yang paling lengkap gitu ya, yang paling lengkap minimal mendekati apa yang sudah dilakukan Alibaba lah di Cina gitu ya atau WeChat ya di Cina itu apa ya? Aplikasinya mungkin ya 2 bank yang paling besar itu ya kalau menurut gue ya, BCA sama Mandiri ya, Livin sama Blue ya. Semua itu. Ya.
Walaupun Mandiri masih agak live-in-nya masih agak kurang karena kita belum bisa minjem. Oh iya, oke. Kalau lu punya live-in, lu nggak ada fitur pay letter. Belum ada. Oh, Lagi ada, iya. lagi dibahas ya. Iya. Belum muncul ya, tapi Belum mungkin muncul. lagi dibahas ya. Lagi dibahas ya, lagi dibikin ya. Tapi pay letter pun kalau misal pay letter justru muncul pertama kali di mana? Di Gojek, di GoPay, di OVO, bank-bank yang fintech kan. Iya. Dalam buku ini memang Brad King bilang bahwa kemajuan fintech itu memang lebih cepat banget mereka menebak atau memberikan arah konsumen retail, kredit retail terhadap publik gitu. Dan di sini juga dia bilang kan kayak semacam kompetisi dengan fintech ya. Jika lu nggak bisa ngalahin ya lu harus udah gabung atau gandeng. gabungin aja. Gandeng aja Gandeng gitu. aja. Itu satu-satunya cara. Kalau enggak ya akan terlindas. Nah itu kan kalau masalah gandeng itu kan sekarang juga udah banyak tuh ya strategi itu ya. Terutama bank-bank yang size-nya kecil lah ya. Betul. Mereka bahkan ada yang dibeli sama fintech juga untuk kolaborasi. Kolaborasi untuk mengakselerate fintech-nya lebih maju lagi karena fintech-nya kan sebetulnya mereka nggak butuh apa-apa kan. Mereka cuma butuh entitas banknya untuk legalnya aja nih. Untuk melakukan transaksi seperti ini, gue sebetulnya nggak butuh, tapi gue butuh agar legalnya badan banknya itu, institusi banknya itu. Kalau secara sistem, secara teknologi, aturan main mereka udah leap forward udah terlalu jauh. Nah ini mungkin yang bisa kita kasih aware untuk bank ya, untuk ya minimal mulai sekarang mulai memikirkan lah bahwa ini ada situasi yang serius. Kalau nggak berubah ya bye bye tergilas gitu ya. Terutama di bab akhir ya, di bab akhir ada soal beradaptasi atau mati gitu ya. Itu gimana bank-bank Indonesia sudah seperti tadi kan ada sebagian ada yang bikin bank digital, sebagian bikin aplikasi. Yang kelihatan banget misalnya beradaptasi seperti itu mungkin belum banyak. Jadi mungkin justru bank-bank yang ada di sama di dalam buku ini juga si Brad King bilang bank lokal yang akan salah satu yang bakal terhit paling keras adalah bank lokal misalnya. Bank-bank lokal, bank-bank kecil misalnya. BPR misalnya. Iya, itu BPR ya. BPR atau benar-benar bank kecil. Mungkin kalau bank scale menengah atau atas, kalau atas pasti lah karena mereka ngeliat ini tren karena ini tren dunia ini nggak bisa dilawan. Tapi kalau bank lokal yang mereka katanya masih agak nyaman dengan nasabah-nasabah konvensionalnya ya seperti itu. Dan ya kekhawatirannya ya real. Cuma sekali lagi apakah tren itu akan dengan sangat cepat mengubah lanskap di daerah, di lokal, kita belum tahu. Kita juga punya dilema itu ya, punya dilema antara yang konsumen yang sudah high tech sama yang literasinya rendah. Kita punya bank yang fokusnya ke daerah sama yang nasional dan internasional gitu ya. Jadi punya ada itunya. Bahkan dalam salah satu pembukanya misalnya ketika si Brad King ngobrol dengan bank lokal, udah selesai acaranya Brad King, terus direktur dirut bank lokalnya datang gitu, salaman, terima kasih kayak paparan Anda mengerikan. Gitu. Tapi saya sangat senang. Senang kenapa? Apakah bank Anda siap mengikuti Bank for? Enggak. Beradaptasi menurut Bank for? Enggak, bukan. Saya sangat senang karena dalam beberapa tahun saya sangat senang karena dalam beberapa tahun lagi saya akan pensiun. tidak terkena badai, tidak mengalami. Jadi bagaimana jadi si Brad King kan sebenarnya menggambarkan bagaimana ada bankir konvensional gitu kan, karena mungkin dia nggak paham dengan ini barang apa ya. Jadi daripada dia beradaptasi ya mendingan ya udah dia mundur sekalian aja. Udah mau pensiun juga udah mau pensiun itu juga. hal yang tidak terelakkan. Nah, beradaptasi mungkin buat dia agak lebih susah. Jangan-jangan itu yang kita hadapi sekarang, bahwa adapt untuk ke Bank 4.0, untuk ke layanan perbankan yang benar-benar revolusioner, benar-benar frictionless, nggak harus ke cabang. Buat sebagian perbankan mungkin masih susah. Iya. Nah, gue nyatet nih di bagian 4 nih Step, bahwa ada hal taktis yang bisa dilakukan bank untuk ya setidaknya selamat lah dari kondisi badai teknologi sekarang ya, tsunami teknologi sekarang ya, bahwa kalau mau selamat ya dari kepunahan atau ditinggal oleh nasabah, bank mesti
harus mulai mempekerjakan orang yang berlatar belakang IT. Nah, Satu. Kemudian harus mulai mempekerjakan nih orang IT seneng nih. Yang kedua, mempekerjakan generasi milenial sebanyak mungkin. Kemudian harus lebih luas, ya. Kemudian stop. Nah, ini penting nih sekarang nih. Ini sangat-sangat penting untuk bangkir sekarang. Stop merekrut bankir. nah, Stop meng-hire bankir. Cari pelamar yang berbeda. Tuh, Bang disuruh gitu nih sama Brad King nih. Terus terakhir yang kelima ini, prioritaskan digital journey atau perjalanan digital yang paling terasa dampaknya gitu. Itu kan kayak alarm atau kode keras nih buat Bang ya. Udah bukan lampu kuning lagi tuh, istilahnya lampu merah. Tapi kalau kita baca buku ini, kita akan jadi dalam 1 sampai 4 bab pertama kita akan mengerti bagaimana kenapa Brad King berani mengajukan saran seperti itu ya. Bahwa dia sudah melihat bahwa nggak bisa nih perbankan konvensional kayak gini, yang istilahnya lambannya kayak gini, kalau dengan SDM seperti ini disuruh beradaptasi total menuju ke Bank 4.0 tanpa ada pergantian pemain misalnya. Oke. Kayak di dalam salah satu bagiannya misalnya dia tunjukin ada berapa bank yang memiliki jajaran direktur khusus yang tahu soal teknologi. CTO, Chief Technology Officer misalnya. Pada saat itu hampir nggak ada mungkin. Sementara kita balik di fintech adalah leadingnya mungkin CTO. Iya, semuanya pasti CTO pada saat itu mungkin lebih penting daripada CEO karena CTO yang tahu benar-benar bagaimana menghubungkan antara informasi bank dengan internet, jaringan internet, dan dengan produk apa yang mau dikeluarkan ke konsumen. Dan biasanya CEO-nya juga orang teknologi. Betul, dan bahkan orang CEO-nya dari CTO-nya itu dinaikkan ke CEO, baru dia nyari CTO lain. Dan sebaliknya, si Brad King juga nulis di dalam buku ini bahwa di bank itu bagian IT ya biasanya yang paling terbelakang misalnya, bukan satu divisi, bahkan bukan grup head misalnya, bukan grup sendiri atau bukan divisi sebesar, ya hanya bagian kecil yang ngurusin kabel, server, supporting, internet, printer rusak, tolongin dong kabelnya, beli tinta printer. Padahal untuk masuk ke Bank 4.0 mereka ini harus ke depan. Karena karena mereka bukan lagi ngurusin bukan lagi ngurusin supporting, enggak. Mereka akan membuat lancekap bagaimana ngubungin antara informasi yang nasabah bank punya dengan jejaring informasi kependudukan yang pemerintah punya dengan tren konsumerisme ke depan dengan produk yang akan perbankan berikan misalnya. Yang ini tidak bisa dipadukan. Kalau menurut Brad King tidak bisa dipadukan dengan SDM perbankan yang sekarang. Harus ada orang CTO, harus ada orang IT di sana yang maju. Oh gini loh caranya, kayak misalnya kayak begini. Tapi IT nggak cuma IT secara... Bukan IT secara teknis ya. Tapi dia punya visi ke depan soal produk perbankannya kayak gimana. Dan pada saat mungkin kalau sekarang mungkin udah banyak ya perbankan yang punya bank-bank internasional misalnya yang punya jabatan CTO sendiri. Kalau waktu itu di dalam buku ini Brad King mencontohkan salah satunya adalah yang waktu itu menurut dia paling maju adalah kalau nggak salah HSBC. HSBC itu pun kalau menurut dia itu pun agak maksa sebenarnya CTO-nya karena bukan mengurus soal produk tapi bukan mengurus soal produk seperti yang fintech ingin lakukan, tapi adalah menghubungkan antara hub-hub finansial tapi dibikin jadi satu jabatan CTO. Kayak jaringan finansialnya HSBC. Tapi menurut gue HSBC adalah salah satu yang at least at that time dia berani gitu. Sekarang bagaimana ini diarahkan ke karena Brad King awalnya juga dari fintech kan, dia punya fintech Moven gitu. Ya harusnya benar-benar agile, lincah banget, gesit banget kayak fintech. Ya CTO lu harus ke depan mau nggak mau. Ya kalau di Indonesia sekarang sih emang beberapa bank ya 5 tahun terakhir sih udah ada sih CTO itu ya, direktur teknologi lah, mulai ada direktur teknologi lah sekarang ya. Tapi itu kan ya jangan-jangan masih ngurusin yang belakang-belakang jaringan aja, bukan visi visi ke depan produknya, menyatukan seluruh informasi perbankan untuk gimana konsumen bank ke depan gimana. Oke, Step. Nih menarik banget nih diskusinya, kayaknya nggak cukup nih ya. Tapi biar
sobat LPP baca sendiri, beli sendiri. Ini kita cuma teaser aja supaya ada gambaran di benak sobat LPP bagaimana isi dari buku, karena beliau sendiri yang menerjemahkan. Tapi mungkin gue boleh dikit ngomong gini nih, berarti misalnya untuk sobat LPP terutama yang teman-teman mahasiswa masih kuliah gitu ya, yang mulai sekarang nggak usah berpikir jadi bankir lah. Nggak usah berpikir nanti gue melamar di bank apa, kayaknya itu sunset industri itu kalau menurut ini ya. Mending masuk fintech gitu ya, atau bikin fintech sendiri, itu bikin sesuatu sendiri gitu ya. Dari teknologi sendiri yang bisa diajukan ke bank, karena bank sekarang memang lagi nyari-nyari kayak begitu kan. Oh, jadi biar istilah mereka mensupport bank tapi tidak harus jadi karyawan bank gitu ya. Kalau menurut Brad King. Iya, Brad King ya. Oke, Step. Ini bukunya, ini kalau boleh tahu berapa lama lu nerjemahin buku ini? Efektif mungkin 3 bulanan lah. 3 bulan, lumayan ya, cepet ya. Ya maksudnya untuk ukuran buku fenomenal gitu ya. 3 bulan. 3 bulan. Ada istilah-istilah teknis yang mungkin lu harus berpikir 2 kali lebih keras. Sangat banyak, karena sebelumnya kan sangat banyak kan. Sebelumnya malah kita harus dengan editor, dengan penerbitnya memang harus dilihat bahwa ini buku nggak cuma buku populer tapi juga buku teknis. Jadi akan ada beberapa istilah yang kelihatannya akan sukar kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mendingan dibiarin aja misalnya. Dan seperti bahasa. Dan juga ini kan karena mereka nulisnya populer, jadi kadang-kadang based on apa yang ada di negara mereka, bukan apa yang ada di Indonesia gitu. Jadi konteksnya akan agak berbeda ketika itu diterjemahkan di sini. Jadi kita nggak bisa itu sekedar naruh kata di situ, tapi harus ada penjelasannya. Kira-kira gitu. Kita bikin daftarnya itu dulu, baru nanti dilihat cocok apa enggak, kayak gitu. Terakhir Sep, ini dari hasil lu baca, lu terjemah, lu istilahnya riset itu, apa pesan penting buku ini buat perbankan lah, orang-orang yang bekerja di bank atau sekarang manajemen bank lah, para pengelola bank ini? Ya berubah. Perbankan ini, buku ini adalah menawarkan perubahan yang benar-benar terjadi sangat cepat. Dan kalau banknya tidak bisa dengan cepat berubah, atau lamban berubah, atau setengah-setengah berubah, ya di sini kan do or die misalnya dia nulisnya ya. Kalau nggak berubah ya binasa. Jadi kelihatannya memang kita ditarik untuk buku ini mencoba menarik untuk ayo ini ada perubahan harus dengan cepat dan harus dengan sigap dilakukan. Tapi kan perubahan tuh hal biasa kalau buat perbankan tuh kan biasanya bukannya ya. Perbankan tuh kalau kesimpulan gue adalah lembaga yang paling cepat beradaptasi sama perubahan itu ya. Selama ini kan sejak zamannya telepon, handphone, internet, mereka sudah bisa menyesuaikan itu. Kalau ini kan apa yang beda dari ini? Perubahan internetnya luar biasa cepat. Itu mungkin yang belum ditangkap oleh perbankan Indonesia dengan demikian cepat juga. Bagaimana mungkin yang mereka lebih dulu lebih baik dari kita adalah menggabungkan seluruh potensinya itu tadi yang tadi gue bilang bahwa informasi itu ada sebetulnya di bank, tapi mengemasnya jadi satu untuk itu disodorkan ke konsumen, itu yang kayaknya ternyata benar juga ya, bahwa masih ada lag gitu. Bahwa informasi keuangan pribadi, ada informasi kependudukan, ada produk apa sih yang dibutuhkan sama konsumen. Kira-kira tren ke depannya kayak gimana? Harus memanfaatkan jaringan seluler, harus memanfaatkan aplikasi. Gitu. Ini informasi yang tersebar di mana-mana, tapi Brad King dan teman-temannya yang di luar negeri bisa lebih cepat karena mereka membaca. Loh, ini ternyata bisa jadi satu produk tersendiri loh. Ada peluang bahwa bahkan yang di Cina malah bisa, kita mah udah nggak perlu pencet-pencet aplikasi lagi. Masuk aja di WeChat, di Alipay, sambil ngobrol gitu, udah bisa langsung bayar dengan kode tertentu, dengan itu tertentu. Semua transaksi bahwa itu ada sebelumnya. Kita udah ada SMS, perbankannya udah ada, informasi banknya udah ada. Tapi bagaimana sampai menyatukannya itu, yang mungkin kita kalau nggak di-trigger dengan cepat, kayak buku ini kan harusnya men-trigger ya. Iya. Itu ya, kita masih terkaget-kaget gitu. Ternyata ada ya WeChat bisa kayak gitu. Oke, Sobat PPP, diskusi singkat, tapi menurut saya cukup lah buat men-trigger juga untuk Sobat PPP
membaca ya. Kalau nggak baca, mudah-mudahan diskusi kita tadi udah cukup bisa membawa insight atau perspektif baru kepada sobat HPP sekalian mengenai bagaimana bank itu mesti menyesuaikan diri terhadap perubahan otomatis teknologi ya, berdasarkan bukunya Brad King. Bank 4.0. Mungkin ada Bank 5.0. Harusnya. Brad King dia nulis buku tapi bukan Bank 5.0. Dia udah nerbitin buku terbarunya tapi bukan soal perbankan. Wah, ntar lu lagi yang bunga. belum. Sobat HPP jangan lupa ya kasih komen misalnya Anda sudah baca dan kira-kira apa yang didiskusikan oleh kita tuh sama seperti apa yang teman-teman sendiri dapatkan dari buku ini. Kalau misalnya punya pendapat lain boleh juga tulis di komen. Terima kasih. Salam sehat selalu.